Untuk memulai acara ibadah kita pada hari Minggu hari ini di tanggal 26 April 2020, marilah kita berdoa. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan damai kehidupan kepada kami. Amin. Jemaat bernyanyi. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggalkan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib telah ada sejak dahulu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi serta segala isinya, bimbinglah kami dengan Roh-Mu, sehingga kami selalu memahami dan melihat kebesaran dan kekuasaan-Mu. Engkaulah yang melindungi kami dan yang menyediakan segala sesuatunya yang kami butuhkan dalam hidup kami. Ingatkanlah hati dan iman kepercayaan kami, sehingga selalu bersyukur dan menyanyikan kebesaran dan kasih karunia-Mu itu, selama kami masih hidup, demi anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sebagai pengganti hukum Taurat terpilih dari kitab Pemazmur pasal yang ke-100 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan firman-Mu. Amin. Jemaat bernyanyi.
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena begitu besar kasih-Mu kepada kami orang-orang berdosa ini. Kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku segala dosa kami. Kami lahir di dalam dosa. Kami sering menyimpang dari jalan kebenaran yang Engkau buat dan melanggar apa yang dikatakan firman-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, dengan anugerah-Mu yang sungguh besar itu, hapuskanlah dari ingatan-Mu segala dosa kami, semasa muda dan pelanggaran kami. Ampunilah dosa-dosa kami itu melalui anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat bernyanyi. Firman Tuhan sebagai nat epistel pada minggu kita hari ini terpilih dari kitab Bilangan 14, diawali dari ayat yang ke-17 dan diakhiri pada ayat yang ke-19. Marilah kita bacakan secara berresponsoria. Demikian firman Tuhan pada ayat yang ke-17. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang Kau firmankan. Tuhan itu perpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Marilah kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan dan melakukan firman Allah. Amin. Kita memuliakan Tuhan melalui Kidung Jemaat. Tuhan
kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita, dan marilah juga kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita memuliakan Tuhan melalui kidung jemaat. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Selamat hari Minggu bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih jemaat Tuhan, firman Tuhan di minggu kita hari ini terambil dari kitab Roma pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kitab Roma pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, firman Tuhan demikian disampaikan.
Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan, mari kita sambut dengan nyanyian. Firman-Mu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, dan sekalipun kita masih di rumah saja. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, mendengarkan firman Tuhan ini, ke tengah-tengah kehidupan kita, sebagaimana dikatakan, yaitu kesetiaan Allah. Topik minggu kita pada hari ini menyampaikan, yaitu mengenai kesetiaan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, bangsa Yahudi mengklaim bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah dan memiliki kelebihan dari bangsa yang lain yang selalu bersandar pada standarisasi dan legalitas hukum Taurat dan sunat. Demikian juga pembelaan diri dengan menerapkan kesombongan iman, dengan merasa lebih benar dari yang lain. Dan demikian juga kebal terhadap penghukuman dan penghakiman. Begitu juga mereka menempatkan diri dan adanya pembedaan dengan yang lain oleh karena pembentukan suatu aturan
dan bahkan buah pemikiran manusia dari apa yang diyakini. Sehingga adanya pembatasan atau pengelompokan lingkup persekutuan yang lain dengan beranggapan bahwa mereka tidak boleh hidup bersama atau berbaur, hanya berpihak pada kebenaran yang dimiliki sekelompok hidup mereka saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Tuhan, kita menyadari dan menemukan dalam lingkup kita sendiri yang telah memberikan pembatasan atau pengelompokan. Kita bersama dalam satu atap, tapi berbeda dan masing-masing saling mengklaim kelompoknya yang paling lebih benar atau yang lebih baik dari yang lain. Demikian juga kesombongan iman dan keperpihakan meletakkan kebenaran dengan standarisasi atau ukuran manusia yang sudah melampaui kemuliaan Allah. Sehingga bukan lagi kebenaran firman dan kehendak Allah yang kita perbuat atau lakukan, melainkan apa yang kita rasa itu baik untuk diri kita dan kelompok kita, itulah yang menjadi bagiannya. Hanya mengejar dan mengutamakan kemegahan diri atau kelompok atau golongan, sehingga kebenaran firman tertutupi dan merusak kemuliaan Allah. Kesetiaan Allah merupakan, yaitu Allah adalah benar. Kesetiaan Allah nyata, memberikan kebaikan dan menyatakan kebenaran. Tindakan dan perbuatan manusia serta sesuatu hal ketidaksetiaan manusia tidak menghalangi dan membatalkan kesetiaan Allah. Tindakan dan perbuatan manusia serta sesuatu hal ketidaksetiaan manusia tidak menghalangi atau membatalkan kesetiaan Allah. Seturut dengan pernyataan dan firman ini katakan, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis. Supaya engkau ternyata benar dalam segala firman dan menang jika engkau dihakimi. Menegaskan kesetiaan Allah tidak pernah berubah, seturut dengan apa yang difirmankannya dari dahulu hingga sekarang. Kesetiaan Allah tegas dan tidak berpihak bahwa hukum dan penghakiman itu bagi semua dan tidak ada yang luput dari hadapan Allah. Seturut dengan apa yang diperbuat manusia yang berkenan dengan kehendak Allah dan kebenaran firman serta kewenangan Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih jemaat Tuhan, keistimewaan atau kelebihan bukan lagi terletak dan juga dikatakan ukuran dan standarisasi manusia dan dunia miliki dengan mengacu pada keperpihakan dan label yang ternama serta ukuran kualitas atau mutu yang manusia ukurkan. Oleh karena kasih dan kesetiaan Allah,
Oleh karena kasih dan kesetiaan Allah sajalah kita dibenarkan dan diperhitungkan Allah, dan bukan lagi dari asal dan usul serta nilai atau ukuran yang kita bawa, sebagaimana yang kita bawa di hadapan Tuhan. Pengenalan dan yang berkenan di hadapan Allah sebagaimana kesetiaan Allah, maka kesetiaan kita juga pada Allah dapat kita perbuat dan nyatakan dengan berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Demikian juga firman Allah mengatakan, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Yehezkiel 33 ayat yang ke-11. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih jemaat Tuhan, kebenaran Allah tidak dapat diintervensi. Kebenaran Allah tidak dapat diintervensi. Kebenaran Allah itu tidak dapat diintervensi. Dan itu merupakan hak absolut Allah. Kebenaran Allah menyatakan kehendak dan kemuliaannya, mengatasi setiap akal, pikiran, dan juga niatan dan keinginan manusia. Bagi keinginan manusia, sesuatunya bisa saja sudah benar dan terbaik. Tetapi bagi Tuhan belum tentu sesuai dengan pandangan atau sesuai dengan seturut dengan apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan harapkan di dalam kehidupan manusia yang terbaik itu. Tetapi bila Tuhan berkehendak dan dipandang baik oleh Tuhan, maka kehidupan manusia pun sudah tentulah yang terbaik dan yang terindah. Maka kebenaran Allah menuntun kita mampu melihat dan berbuat apa yang baik dipandang dan di mata Tuhan. Sehingga Yesus Kristus menyatakannya dalam kehidupan kita. Sehingga kebenaran itu tidak dapat dipermainkan oleh manusia. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Yesus Kristus, di dalam Kristus Yesus. Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang terkasih, firman Allah ini ingin mengarahkan dan menggerakkan setiap kehidupan kita, yang menjadi bagian yang terpenting di tengah-tengah kehidupan kita yang dapat kita pahami. Yang pertama sekali, kesetiaan dan kebenaran Allah senantiasa menyertai kehidupan setiap umatnya dalam situasi dan keadaan apapun yang sedang dan akan dihadapi, baik duka cita maupun sukacita. Sehingga saat sekarang ini pun dalam menghadapi pandemi virus corona COVID-19 ini, kita tidak kehilangan kesetiaan Allah. Sebab pemeliharaan dan penjagaan Allah, Ia setia dalam kehidupan umatnya. Ia setia dalam kehidupan umatnya. Sehingga di balik semua keadaan dan situasi
yang kita hadapi menjadi pengajaran dan membangun atau menguatkan iman percaya kita dengan mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan kita. Firman Allah adalah kebenarannya dan mengantarkan kepada kehidupan. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari, firman itu juga mengatakan di tengah-tengah kehidupan kita, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Yang kedua, menjadi aplikasi di tengah-tengah kehidupan kita. Jagalah dan waspadalah dalam hidup yang lebih setia pada harta ataupun milik kepunyaannya yang bisa binasa itu dan tidak akan dibawa sampai mati. Sehingga menjauhkan dan juga menjauhkan diri kita pada persekutuan dan ibadah kita kepada Allah. Berhati-hatilah Bapak Ibu dan saudara-saudari, jangan sampai kita berkesetiaan kepada harta yang ada di dunia ini. Kesetiaan kepada Allah membawa dan mendatangkan kehidupan kepada umatnya. Tercermin dan nyata bahwa hidup yang selalu bersyukur dengan tidak banyak menuntut dan selalu beribadah kepada Tuhan serta seturut pada kebenaran firman-Nya. Yang ketiga, ilmu pengetahuan yang kita miliki bukan untuk disombongkan. Sesuatu yang kita miliki bukan untuk memegahkan diri. Saatnya kita menghadirkan kesetiaan Allah dalam kehidupan kita dengan mau memperbaiki diri dan yang telah diperbaharui dan dibenarkan oleh Allah dengan mau menyerahkan diri kita untuk ikut menyatakan kebenaran firman-Nya dan hidup sebagai pelaku dalam firman Allah. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Amin. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Kita bernyanyi. Firman-Mu
Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Allah yang berkesetiaan. Kasih-Mu sungguh luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami. Kami merasakan akan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami meyakini bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan membawa dan mengiring kami, di mana Tuhan yang memiliki rencana di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami, firman-Mu yang telah kami dengarkan, biarlah kiranya menguatkan setiap iman percaya kami, dan kami semakin senantiasa menghidupinya dan melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Kami menyadari ya Allah, bahwa dalam setiap kehidupan kami ini, bahwa Engkau Allah yang maha hadir, dan kesetiaan-Mu senantiasa di tengah-tengah kehidupan kami, memberikan segala kebaikan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami, Engkaulah Allah yang maha tahu. Di tengah keberadaan dan keadaan situasi yang saat ini Tuhan, yang masih kami rasakan oleh karena pandemi virus corona COVID-19 ini, yang memiliki banyak dampak di tengah-tengah kehidupan kami. Yang sekalipun Tuhan, di tengah-tengah kehidupan umat-Mu yang beribadah kepada Allah, yang ada di rumah atau dimanapun juga berada, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengarkan, bahwa Tuhan yang juga berperan untuk memberikan segala kebaikan, memelihara dan menjagai kami. Terimalah ya Allah setiap permohonan dan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami yakin dan percaya bahwa pandemi ini akan berlalu, dan juga kami akan menempati di mana persekutuan kami, di dalam kebersamaan kami, di tengah-tengah di mana Tuhan yang mengumpulkan kami di rumah-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau ya Allah, kekal untuk selama-lamanya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita angkat pujian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A ayat yang pertama. bersatu di dalam doa syafaat. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami panjatkan puji syukur kami kepadamu Tuhan. Segala kebaikan-Mu yang senantiasa memberikan kami kehidupan hari lepas hari. Terutama untuk kesehatan kami Tuhan, yang
yang boleh kami dapatkan sehingga kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Engkau, memanjatkan puji syukur kami kehadirat-Mu. Berkenanlah Tuhan atas puji-pujian kami. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan, sekalipun situasinya begitu mencekam oleh karena pandemi Corona COVID-19 ini menyebar di negeri kami, bahkan di seluruh muka bumi ini. Tetapi Engkau tetap menjagai kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya ajar kami agar senantiasa bisa menjaga kesehatan kami, keluarga, sanak saudara. Ajar kami agar senantiasa bisa mentaati aturan-aturan yang telah dipikirkan dan digariskan oleh para ahli-ahli kesehatan, para tim medis melalui pemerintah kami, agar kami terhindar dari bahaya Corona COVID-19 ini. Hari ini Tuhan kami berdoa syafaat agar kiranya Kau berikan kekuatan, ketegaran, dan kesehatan bagi saudara-saudara kami, para petugas kesehatan, tim medis, relawan, TNI dan Polri, pemerintah-pemerintah kami, baik di pusat maupun di daerah sampai ke tingkat terbawah ya Bapak. Agar mereka diberi kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menangani saudara-saudara kami yang terpapar oleh pandemik Corona ini, agar dapat merawat saudara-saudara kami yang mengidap penyakit ini, agar dapat merawat mereka sehingga sembuh dan boleh bersama-sama dengan keluarga. Kami bermohon Bapa, jagai setiap saudara yang ada dimanapun mereka tinggalkan, demi tugas, demi pekerjaan untuk melawan pandemik ini. Cukupkan Tuhan segala keperluan mereka, segala kebutuhan alat-alat medis, obat-obatan, kendaraan, APD, dan semua yang mereka butuhkan agar bisa tuntas pandemi Corona yang sedang melanda negeri ini ya Bapak. Berikan hikmat, berikan kemampuan pada pemerintah-pemerintah kami, supaya kehidupan kami boleh tetap terjaga sampai berlalunya penyakit ini. Kami bermohon ya Tuhan, pulihkan kegiatan ekonomi, kegiatan roda pemerintahan melalui berlalunya pandemik ini, supaya dapat kami kembali menjalani hari-hari kami dengan baik ya Tuhan. Boleh bersuka cita terutama di dalam ibadah kami, memuji memuliakan Engkau secara bersama-sama. Kau tahu Tuhan, seluruh ibadah pemujian kepadamu hanya boleh dilakukan di rumah-rumah demi menjaga
agar terputusnya mata rantai virus ini. Maka kami bermohon di dalam syafaat kami, ya Bapa, biarlah Engkau hilangkan sakit penyakit ini dari bumi ini. Biarlah Engkau bersihkan seluruh muka bumi ini dari virus corona COVID-19 ini, agar tidak menjadi tulah bagi kami, anak-anak-Mu. Agar roda ekonomi boleh kembali berputar dengan baik, sehingga tercukupi segala kebutuhan kami, baik masyarakat maupun pemerintahan, sehingga pembangunan boleh berjalan kembali dengan baik, dan kehidupan kami boleh dimakmurkan dengan pemerintahan yang baik. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa bagi setiap saudara kami yang sedang terbaring sakit, agar kiranya Engkau menjamah mereka. Ada Amang, ada Inang, Nyonya Manulang berputar-putar yang sedang terbaring di rumah sakit. Engkau yang menjamah Tuhan, memberikan kesembuhan agar boleh kembali ke rumah, bertemu sanak saudara dalam sukacita oleh karena kesembuhan yang Engkau anugerahkan. Kami juga mengingat saudara kami Tuhan, Nyonya Haloho Bernenggolan, yang sedang berduka oleh karena Amang Haloho beberapa hari yang lalu telah Engkau panggil ke sisi-Mu. Berikan kekuatan ya Tuhan, berikan ketabahan agar dapat menerima apapun yang Engkau gariskan di dalam kehidupan keluarga mereka. Engkaulah Allah yang Maha Tahu, yang Maha Mengerti dan memahami segala rancangan-rancangan bagi kehidupan mereka. Berikan kekuatan kepada inang itu agar dapat mendidik dan membesarkan anak-anaknya, sehingga boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan orang tuanya, menyenangkan kami, saudara-saudara yang seiman. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa untuk para pendeta, penatua, setiap orang yang terlibat di dalam penyebaran firman-Mu Tuhan, baik secara langsung maupun melalui streaming seperti ini. Kiranya Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kuasa agar tetap mampu menyebarkan firman-Mu apapun dan bagaimanapun situasinya. Cukupkan segala keperluan Tuhan, sehingga kami tidak perlu merasa was-was. Bagaimanapun kondisi ekonomi ini, Engkau akan tetap menjagai dan menguatkan kami. Sebab kami tahu Engkaulah Allah yang setia, yang akan selalu menopang dan mendukung setiap orang yang percaya dan taat kepada firman-Mu. Inilah doa-doa pujian kami Tuhan. Di atas segalanya kami bermohon, ampuni akan dosa-dosa dan pelanggaran kami, agar doa dan pujian kami ini boleh sampai di hadirat-Mu, dan kami bersuka cita menerima berkat anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa permohonan kami Tuhan. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
persembahan kita ke hadapan Allah. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini, dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami mau bersyukur kepada-Mu dan memberi persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, Tuhan memberkati dan menjagai kita. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan kita.